Halo, saya Piu. Saya di sini akan berbicara sebagai Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya kemarin nonton pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Bahrain. Pertandingannya cukup seru dan menegangkan, berakhir dengan kemenangan Indonesia atas Bahrain. Setelah pertandingan, saya berjalan kaki menuju tempat saya parkir kendaraan. Dan apa yang saya lihat di luar stadion sangat mencengangkan. Apakah itu? Banyak sekali sampah-sampah bekas botol minuman plastik dan sampah makanan berserakan di halaman luar stadion yang luas sampai menuju ke jalan aspal. Memang kita semua senang, kita semua bahagia tim kebanggaan kita menang. Namun apa artinya ini semua kalau kita masih belum bisa memenangkan keegoisan hati kita untuk tidak membuang sampah sembarangan atau paling tidak membuat publik area tidak menjadi kotor oleh bekas botol minuman atau sampah kita sendiri. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kemarin karena sudah masif sekali sampahnya. Dan saya hanya berdua dengan anak saya. Akhirnya alhasil saya pun dengan anak saya membawa sampah atau bekas botol minuman saya sendiri dan mencari tempat sampah yang paling dekat untuk membuangnya. Dan sebisa mungkin sampah-sampah yang di sekitar situ saya buang ke tempat pembuangan sampah yang semestinya. Inilah yang namanya kebiasaan yang menjadi pembenaran. Kita pasti pernah dengar cerita saat pertandingan antara Indonesia melawan tim Jepang tahun lalu. Supporter timnas Jepang begitu selesai pertandingan mereka bersama-sama memunguti sampah dengan kantong plastik yang mereka bawa. Dan itu pun terjadi juga saat tim mereka tanding di negara yang mereka datangin. Artinya apa? Kebiasaan atau budaya mereka yang selalu menjaga kebersihan itu akan selalu terjaga dimanapun mereka berada. Kalian tahu nggak kalau di Jepang itu tempat sampah di jalanan sangat susah untuk dicari. Tapi kotanya bersih, jalanannya bersih, tidak ada sampah. Dan itu membuat saya heran karena tidak ada tempat sampah kan berarti harusnya sampah berserakan, tapi di sana tidak. Beda kalau kita di Jakarta nggak ada sampah ya pasti akan banyak sampah yang berserakan. Apalagi kalau ada acara yang melibatkan banyak orang. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perilaku membuang sampah tersebut bisa dikatakan sebagai suatu kebiasaan salah yang dianggap benar atau bisa disebut sebagai the illusory truth effect. Efek kebenaran ilusi yang telah lama masuk merasuki pikiran manusia di mana kesalahan yang sering diulang-ulang terus-menerus dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat menjadi sebuah pembenaran. Efek kebenaran ilusi ini lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Jika seseorang meyakini sebuah kesalahan yang dilakukan berulang-ulang dan meskipun secara logika itu terbukti salah, mereka akan tetap meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Karena kebiasaan-kebiasaan tadi yang sulit dilepaskan itu. The illusory truth effect ini di masa lalu digunakan sebagai strategi propaganda. Kalau di Perang Dunia II dipakai Menteri Propaganda Nazi Joseph Goebbels yang pernah bilang begini. Kebohongan yang diceritakan cukup sering akan menjadi kebenaran. Andai suatu kesalahan yang tidak ada yang mengkoreksi, maka hal itu akan menjadi kebiasaan. Dan apabila dilakukan oleh mayoritas orang, maka itu akan dianggap menjadi suatu hal yang normal buat banyak orang. Bahkan berubah menjadi kebenaran. Jadi demikian pula yang terjadi dengan teman-teman penyanyi yang saya sebut teman-teman karena kita bukan musuh ya. Kalian adalah teman-teman yang mungkin mendapat feeding informasi yang salah. Maka teman-teman penyanyi melakukan reaksi atas apa yang diperjuangkan oleh teman-teman pencipta lagu ketika menuntut direct license untuk performing rights untuk live event dan konser. Apa yang dibilang teman-teman penyanyi? Ada yang bilang begini, dulu kami bawain lagu tidak pernah minta izin, nggak apa-apa kok. Namun sekarang kok di tengah jalan tiba-tiba harus izin dan minta direct license lagi. Inilah kebiasaan yang salah. Karena senior-senior kita dulu itu sudah biasa melakukan hal yang salah, yaitu melupakan atau menafikan bahwa ada hak dalam karya cipta sebuah lagu. Mereka lupa sama pencipta lagu, mereka lupa bahwa dalam sebuah karya itu ada hak para pencipta lagu. Mereka lupa untuk membagi hak moral dan hak ekonomi pencipta. Dan itu ada diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang bunyinya sebagai berikut. Pasal 9 ayat 1. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan,
penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Ayat 2, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi di atas, wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Ayat 3-nya, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersil ciptaan. Saya berprasangka dan menduga bahwa ada yang mau ditutup-tutupin atau coba untuk dihilangkan, yaitu kebebasan berkontrak. Artinya apa? Pencipta lagu memiliki kebebasan dalam menentukan haknya. Pencipta lagu bisa memilih untuk melakukan direct license untuk konser, performing, event, dan itu disebutkan juga dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 81 yang berbunyi, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat menjalankan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melakukan berbagai hak ekonomi seperti menggandakan, mendistribusikan, mempertunjukkan, atau menyiarkan ciptaan. Jadi pencipta lagu boleh dan bisa atau dapat melakukan direct license berdasarkan pasal yang di atas. Pencipta lagu memiliki kuasa atas karya ciptanya. Jadi sekali lagi tidak ada yang bisa berlaku mengatur dengan sewenang-wenang hak cipta. Jadi jangan sampai ada lagi narasi yang menakut-nakuti pencipta tidak bisa lagi menagih haknya atau mengungut royalti atas hak karya ciptanya tanpa melalui LMKN. Kalau ini pun masih menjadi perdebatan, kita ada dasar yang lebih tinggi di atas Undang-Undang Hak Cipta ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 4, yang bunyinya demikian. Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk oleh LMKN, bahkan oleh negara. Dan ketika pencipta lagu ini menuntut haknya dan menggagas direct license untuk performing rights, live event, konser, dan segala macamnya, dalam upaya untuk memperoleh haknya, itu harus diapresiasi atau dihargai. Sehingga jelas dan menjawab pertanyaan, apa dasar dalam menjalankan direct license untuk live event, konser, performing rights. Direct license itu terjadi apabila hak atas karya cipta itu bisa dihitung atau accountable atau bisa dimonetize karena penggunanya dimungkinkan berjalan sendiri. Apalagi masing-masing berada dalam satu ekosistem yang sama. Saya tidak akan membahas pasal-pasal lain yang bertentangan atau kontradiktif antar pasal-pasal karena kita kembalikan lagi kepada hakikatnya Undang-Undang Hak Cipta itu, yaitu dibuat adalah untuk melindungi hak para pencipta lagu, bukan untuk memberi keleluasan dalam melanggar atau bahkan membuat para pencipta lagunya dilanggar, tidak ada haknya. Itu saja kan? Sederhana. Kini saatnya kita berubah, berbenah diri, mengganti kebiasaan-kebiasaan lama yang salah, yaitu menggunakan karya cipta lagu tanpa izin. Sekarang dimulai dengan mengajukan lisensi atau meminta izin saat menggunakan karya cipta dan membayar hak royalti pencipta lagu dengan wajar sewajarnya sebelum menggunakan karya cipta tersebut secara komersil. Sehingga penyanyi akan tenang saat perform, lalu penyelenggara juga akan tenang dalam menggelar acara pertunjukannya, dan para pencipta lagu sudah terjamin mendapatkan hak atas karyanya. Demikian dari saya, salam aksi.